Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqina wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, bil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Juga segenap jamaah kajian rutin malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kondisi pandemi seperti ini ataupun non pandemi. Kita tetap wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berpesan, Ia tidak akan mendatangkan azab dan murkanya kepada kita orang-orang yang beriman selama kita pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan. Dalam firman-Nya Allah sendiri yang sampaikan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Tidaklah Allah mendatangkan azab kepada kalian. Padahal dalam hadis qudsi Allah sendiri sampaikan, manusia di akhir zaman seperti kita saat ini, dosanya udah berlipat-lipat membuat Allah murka. Ingin sekali Allah timpakan azab kepada mereka semua. Dalam satu hadis qudsi Allah sampaikan, inni la ahammu ila ahlil ardi azabah. Aku kalau ngelihat tingkah laku manusia di akhir zaman, melihat dosa-dosa yang mereka kerjakan, ingin aku timpakan mereka semuanya azab. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau dibandingkan dosa umat Nabi Muhammad dengan dosa umat Nabi terdahulu, itu lebih besar dosa yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tidak terlepas kita ini umat pilihan, tidak terlepas kita ini umat terbaik sepanjang masa, tapi kalau bicara tentang dosa yang dikerjakan, wah, umat akhir zaman ini dosanya kelewat parah. Dosanya kelewat parah. Yuk sama-sama nih, saya ajak kita semua berkaca dengan umat terdahulu dalam urusan dosa. Dulu di zaman Nabi Musa, Allah utus di negeri Mesir seorang nabi namanya Nabi Musa buat Bani Israel. Karena di Mesir dosanya satu, mereka mengagungkan Fir'aun lebih dari batasnya. Bahkan ada yang menganggap Fir'aun ini sebagai itu musyrik apa enggak kira-kira? Musyrik. Dosa musyrik yang ada di negeri Mesir saat itu, diutuslah Nabi Musa alaihis salam. Di waktu yang bersamaan ternyata Allah juga utus Rasul yang lain, cuma di tempat yang berbeda. Waktunya sama,
tempatnya yang berbeda. Bersamaan dengan diutusnya Nabi Musa, Allah utus juga Nabi Lut alaihi salam di negeri Sodom. Penyakit negeri Sodom beda dengan penyakit di negeri Mesir. Kalau di negeri Mesir tadi musyrik, ingkar kepada Allah, menduakan Allah. Kalau di negeri Sodom penyakitnya laki-laki suka sama laki-laki, perempuan tertarik dengan, kalau bahasa kita jeruk makan jeruk, begitu ya enggak? Tuh. Di negeri Sodom enggak ada yang musyrik seperti yang dilakukan penduduk negeri Mesir saat itu. Artinya apa? Dosa-dosa umat terdahulu sifatnya lokal. Tiap tempat punya dosa tersendiri masing-masing, betul Ibu. Giliran umat Nabi Muhammad di akhir zaman lain ceritanya. Apa yang dilakukan di negeri kita, di belahan dunia yang lain sana juga sama kita temukan. Di belahan bumi yang lain, ya kan? Di sini ada laki suka sama laki. Di negeri kita ada nggak kira-kira? Ada. Di Amerika ada nggak kira-kira? Ada. Ya. Biangnya katanya ya nggak. Di negeri kita ada juga yang berlaku kemusyrikan. Di negeri yang lain juga sama. Jadi sekarang ini nggak kenal lagi yang namanya dosa, sifatnya lokal. Sudah mendunia begitu. Maka keluarlah lewat lisan Nabi kita Muhammad kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan Allah, nggak pernah keluar lewat lisan nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah murka seperti ini, seperti hadis qudsi tadi yang saya sampaikan. Ini la ahammu ila ahlil ardi azaba. Aku kalau ngelihat umat manusia, umatmu ya Muhammad, ingin aku timpakan azab mereka semua karena dosanya sudah kadongan begitu banyak, ya Allah. Tapi di ayat ini kita gembira. Di ayat ini kita bisa merasa tenang karena dalam Al-Quran tadi Allah sendiri yang jamin gak akan Allah datangkan azab. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum. Syaratnya jika mereka bersyukur, ya Allah. Jadi kalau kita diuji dengan pandemi jangan banyak ngeluh. Allah pesenin dalam ayat ini banyak bersyukur. Pak Ustadz, kok orang kena musibah bersyukur? Emang agama begitu. Lagi senang bersyukur, lagi kena musibah juga bersyukur, begitu. Itu orang pilihan. Kalau nggak percaya, buka, ada hadis ya. Nabi kita Muhammad sampaikan, iza qabadallahu waladal abdi qala li malaikatihi. Kalau ada seorang hamba punya anak taat banget sama orang tuanya, kemudian tuh anak dicabut nyawanya, diambil nyawanya, Allah bertanya kepada malaikat, apa yang dikatakan oleh hambaku yang beriman itu? Jadi kita punya anak, kan anak kita macam-macam Pak Bu ya. Kalau boleh milih yang meninggal kira-kira yang bandel apa yang soleh kira-kira? Yang bandel. Ini yang dicabut oleh Allah nyawanya yang paling soleh, yang paling nyenengin orang tuanya. Lalu Allah tanya tuh malaikat, apa yang dikatakan hambaku yang beriman ketika aku datangkan musibah yang demikian? Qala, malaikat itu menjawab, padahal Allah Maha tahu akan kondisi kita para hambanya yang beriman. Malaikat menjawab, hamadaka wastarja'ak. Hambamu itu memujimu, kemudian mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi. Ini umat Nabi Muhammad nih, ini bukan umat yang lain. Kalau umat Nabi Muhammad punya kekhususan, kalau kena musibah mengucap innalillahi wa inna ilaihi. Umat yang lain nggak kenal Pak. Cari, buka di Quran. Kalau Allah gunakan kata innalillahi pada umat terdahulu, tunjukkan ke saya. Nggak ada. Ya.
Umat-umat terdahulu gak pernah kalau kena musibah Nabi dan Rasulnya mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak pernah. Ya, gak pernah, gak ada. Makanya kekhususan umat Nabi Muhammad, ya, kalimat inna lillahi. Tapi kata para malaikat, sebelum mereka mengucap innalillahi, dia memujimu, berkata alhamdulillah. Jadi nanti Bu, kalau suaminya meninggal, yang pertama diucapin apa kira-kira? Kalau sesuai dengan hadis, ibu jawab yang pertama alhamdulillah. Bu, suaminya meninggal, alhamdulillah. Bener-bener ini Pak, bener-bener ini. Cuma kata para ulama fikih, inilah pentingnya kita belajar fikih. Itu hadis begitu Pak Ustadz. Fikihnya bagaimana? Para ulama fikih menuntun, makanya ada kitab nanti fiqhul hadis. Hadis dibawa kepada permasalahan fikih. Para ulama fikih baru ngejelasin, iya emang benar kalau kena musibah kita ngucap alhamdulillah, kemudian innalillahi, tapi alhamdulillahnya di dalam hati. Nggak boleh kedengaran orang lain. Kalau kedengaran bisa kena fitnah. Alhamdulillah suami gue meninggal, saudaranya bisa marah begitu. Lo kok saudara gue meninggal lu alhamdulillah? Nah begitu. Maka kata para ulama fikih, alhamdulillahnya di dalam hati. Alhamdulillah. Cukup kita dan Allah saja yang tahu. Yang terucap kalimat istirja, yang orang lain dengar dari kita kalimat istirja, cukup saja innalillahi wa inna ilaihi. Ini dalam kondisi kayak gini juga begitu kita Pak, ya. Dalam kondisi pandemi, apalagi mau PSBB lagi nih kita, jangan banyak mengeluh. Yang pertama Allah sampaikan, Allah nggak akan datangkan azab selama kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau ngeluh dengan kondisi sulit, kita ngeluhnya sama Allah, jangan ngeluh sama manusia. Kalau mau ngeluh, ngeluhnya sama. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam ngajarin kita begitu. Nabi Ibrahim dulu kan dikasih ujian, ya, dia tinggalin anak istrinya di negeri yang tandus, betul? Di Mekah Al-Mukarramah kan, di Baitullah. Apa kata Nabi Ibrahim diabadikan dalam Al-Quran? Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, dia berdoa, Rabbi inni askantu, ya Allah, aku tinggalkan anak istriku di negeri yang tandus, di samping rumahmu yang mulia, yaitu Ka'bah Al-Mukarramah. Nabi Ibrahim ngeluhnya sama siapa di situ? Allah. Ini kondisi saya sulit ya Allah, anak istri saya tinggalin ya di negeri yang tandus, ya nggak ada tanam-tanaman, bahkan nggak ada orang di situ. Jadi kalau mau ngeluh hidup kita sulit, ngeluh sama Allah, itu Allah senang dengernya. Itu Allah demen kalau dengar ada hambanya yang ngeluh tentang kondisinya, hanya berharap tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, panjang permintaannya, tapi diawali dengan tadi ngeluh kepada Allah. Apalagi kita tekankan yang pertama ini, saya mengajak diri saya dan jamaah kita semua ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentunya kita berselawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Malam hari ini saya ingin menyampaikan hadis-hadis pilihan tentang perkara-perkara yang bisa merusak pahala sholat kita, tentang perbuatan-perbuatan yang bisa merusak pahala sholat kita. Ada nanti orang yang sholatnya nggak diterima dari awal. Ada juga model orang yang diterima tapi akhirnya pahalanya rusak, hilang. Yang kita bahasnya bagian dua nih, bukan yang nggak diterima. Kalau yang nggak diterima dalam hadis, innallaha la yaqbalu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo.
Allah nggak terima sholat seseorang yang sholat nggak pakai wudhu lagi. Ada orang sholat nggak pakai wudhu, kebangetan banget orangnya nggak. Atau wudhunya nggak sempurna, tuh nggak diterima dari awal begitu. Ya Allah, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi sholatnya nggak diterima dari awal. Ini bagian yang satu, bukan ini yang ingin saya bahas. Jadi ada orang yang sholatnya emang dari awal nggak diterima begitu. Seperti tadi kata Rasulullah, wudhunya bermasalah. Banyak tadi pembahasannya. Contoh satu, kalau ibu-ibu nih zaman sekarang kan banyak pakai apa tuh, bedak ya, make up ya kan. Nah, itu kadang-kadang ada yang anti air. Bapak pernah dengar nggak? Anti air bu, ya. Jadi eyeshadownya anti air, waterproof bahasanya. Oh, ibu-ibu ketawa ngerti ya enggak? Ya. Tuh kalau dia wudhu masih ada make upnya tadi tuh, bedaknya tadi tuh, kosmetiknya, dia basuh wajahnya dengan air nggak nyampe ke kulitnya, wudhunya nggak sah, sholatnya diterima apa nggak kira-kira? Nggak diterima. Nah, ini model satu, bukan sini bahasan kita nih ya. Nah, yang ingin saya bahas di sini, ada orang yang sholatnya diterima tapi pahalanya rusak, hilang. Bisa jadi hilangnya setengah, bisa jadi hilang semuanya. Jadi cuma menggugurkan kewajiban doang. Innalillahi wa inna ilaihi. Jangan sampai begitu. Karena ada satu hadis yang berbunyi, innar rajul la yashibu fil Islam. Ada orang masuk Islam, ada orang kenal agama Islam sampai rambutnya beruban. Artinya dia rajin sholat, dia rajin puasa dari muda sampai tua, sampai rambutnya beruban. Walam yuktab lahu illa raq'atun wahidah. Tapi di ujung hadis, begitu dia kembali menghadap Allah, catatan sholatnya cuma 1 rakaat saja. Sholatnya yang diterima cuma 1 rakaat saja. Ya Allah, ini jangan sampai nasib kita kayak begini. Capek-capek beribadah, rajin sholat, rajin puasa, kata Rasulullah, begitu kembali menghadap Allah, yang diterima dapat pahala cuma 1 rakaat saja. Kila anna yakunu zalik, kok bisa begitu ya Rasulullah? Nabi menjawab, la yatimmu ruku'uha wa sujuduha. Sholatnya nggak sempurna, ruku dan sujudnya tidak sesuai dengan keinginan Rasulullah. Makanya ini kita coba gali nih dari hadis ini, apa saja kira-kira perbuatan yang bisa mencuri pahala sholat kita, agar kita hindarin jangan sampai terjadi pada sholat kita, sehingga kesia-siaan yang kita dapat nanti di yaumil kiamah, sholat kita hanya menggugurkan kewajiban saja, pahalanya tidak ada. Ya, mudah-mudahan hadis-hadis nanti bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, hadisnya riwayat Imam Bukhari, pembahasan tentang keutamaan orang yang khusyuk dalam sholat. Pencuri pahala sholat kita yang pertama, saat kita lagi sholat, pandangan kita kelilingan, pandangan kita kemana-mana, begitu ya enggak? Ini dalam bahasa Arab disebut iltifat, nengok kanan, nengok kiri. Padahal mata kita kalau lagi sholat udah diatur, disuruh ke arah tempat, jangan kemana-mana, lihatlah ke arah tempat sujud. Siapa yang matanya tidak ke arah tempat sujud, maka sedikit demi sedikit pahala sholatnya berkurang. Dari mana hadisnya? Riwayat Imam Bukhari. Ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada juga dalam kitab Bulughul Maram, sama babnya tentang khusyuk dalam sholat. Hadisnya dikabarkan dari Aisyah, derajat hadisnya sahih, bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, ya, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fis shalah. Aku pernah bertanya sama Nabi tentang orang yang nengok saat lagi sholat. Nengok ke kanan, ke kiri, atau dia ke depan, tuh nengok tuh namanya tuh.
Karena yang diperintahkan kita ngadep ke tempat hanya ada 2 posisi, Pak. Bapak Ibu sama semua nih, sama semua, sholat laki, sholat perempuan, hanya ada 2 kondisi di mana mata kita lagi sholat tidak mengarah ke tempat sujud. Yang pertama saat kita ruku, dan yang kedua saat kita tahiyat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir. Dalam hadis kalau ruku, Rasulullah digambarkan oleh para sahabat, idza raka'a Rasulullah SAW yansabu ainahu. Nabi kalau ruku matanya nggak ke tempat sujud, matanya mengarah lurus ke bawah, begitu. Jadi antara tempat sujud dengan kaki kita berdiri, itu antaranya tuh. Itu di situ mata kita melihat kalau lagi ruku. Buka kitab fikih 4 mazhab, hadisnya ada di situ. Karya Imam Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Nabi kalau ruku, kan Nabi ruku ya, ada yang ruku kadang-kadang kita lihat, mohon maaf saya contohin ya, ada yang palanya ke depan begitu, ada nggak kira-kira? Ada. Ada yang ke tempat sujud, ada juga. Yang benar luruskan pandangan kita seperti posisi ruku. Nah, antara kaki dengan tempat sujud. Itu posisi pertama di mana mata kita tidak ke arah sujud kalau lagi ruku. Yang kedua, kalau lagi tahiyat awal atau tahiyat akhir, mata kita bukan ngelihat ke tempat sujud, ngelihatnya ke jari masing-masing. Asyhadu alla ilaha illallah. Ngelihat sini. Jangan ngelihat ke jari orang. Bisa jadi cincinnya lebih bagus, ya enggak? Jadi enggak khusyuk. Apalagi kan ada saudara kita sholat jarinya goyang-goyang, ya enggak? Jangan dilihatin tuh, jadi nggak khusyuk kita. Orang goyangnya gini bulat-bulat, Pak Ustadz, ya nggak ambil, jangan. Makanya ngelihatnya kemana? Jari masing-masing. Kalau lagi tahiyat awal, tahiyat akhir. Selain itu, pandangan ke arah tempat sujud, begitu. Itu yang ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, ada orang lagi sholat, pandangannya ke kanan, ke kiri, nengok sana, nengok sini. Bagaimana pendapatmu? Nabi menjawab, ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min sholatil abdi. Ya Allah, ini Nabi ngajarin ke kita. Nabi pandangannya tuh bisa melihat yang gaib-gaib, yang kita nggak lihat Nabi bisa. Makanya Nabi kadang-kadang suka mendakwahi bangsa gaib, bangsa jin. Tuh Nabi kalau lagi mendakwahi bangsa jin kadang hilang dari pandangan para sahabat, ya, karena tertutup oleh cahaya-cahaya api para jin-jin yang ada di saat itu. Wujud Nabi nggak kelihatan, begitu hilang, ya. Nanti balik-baliknya baru kelihatan lagi Nabi, matanya merah. Nabi pernah ditanya para sahabat, ya Rasul, kenapa kau datang matamu begitu merah? Ini bekas apa? Aku mendakwahi jin, karena mereka terbuat dari api, panasnya mempengaruhi mata saya. Jadi kalau ada jamaah kita datang sholat subuh matanya merah, ya enggak? Merah Pak, ya enggak? Tahu-taunya baru bangun tidur, ya enggak? Keren dari bangsa jin kali, ya enggak? Tuh Rasulullah bisa melihat. Kata Nabi, kalau orang lagi sholat, ya Aisyah, dia tidak tundukkan pantatnya ke tempat sujud, itu lagi dicuri sama setan pahala sholatnya. Ikhtilas pakai sin itu dalam bahasa Arab artinya mengambil sesuatu diam-diam, orangnya nggak sadar. Kalau gosop, ada lagi dalam bahasa Arab gosop. Gosop itu ngambil sesuatu punya orang terang-terangan. Berangkat ke masjid pakai sendal jepit, pulang pakai sendal kulit, itu gosop namanya. Orang pada lihat dia pakai aja biarin, begitu ya kan? Itu namanya gosop. Tapi kalau dalam bahasa Arab yang ngambilnya diam-diam tanpa disadari, tapi nanti di akhir ketahuan. Kapan di akhirnya? Di hari kiamat. Nanti baru ketahuan dia ngambil. Itu namanya ikhtilas dalam bahasa Arab. Itu kata Rasulullah, orang yang nengok kanan, nengok kiri, tidak ke arah tempat sujud, sedikit demi sedikit pahala sholatnya diambil. Maka dari sini banyak pelajaran nih Pak. Dari hadis ini yang bisa kita ambil. Satu, hukum dasar menoleh dari tempat sujud itu dasarnya makruh. Tapi dia bisa jadi haram, dia bisa jadi mubah atau boleh.
Jadi hukumnya bisa jadi 3. Hukum dasarnya makruh, dibenci karena pahala sholat kita hilang. Semakin banyak nengok semakin awalnya makruh begitu ya. Bisa jadi haram. Kapan? Bisa jadi haram kalau nengoknya itu membuat badannya ini bukan lagi mengarah ke kiblat. Itu jadi haram. Karena sholatnya otomatis batal. Sholatnya otomatis. Kalau yang tadi kan nengoknya hanya kepala doang berarti kan? Gini gitu kan? Nah, badannya tetap ke arah itu makruh. Atau lirikan, sama, wajahnya lurus tapi matanya keliling, itu lirik juga tuh sama, berkurang pahalanya, ya. Nah, itu sifatnya makruh. Tapi yang haram kalau badannya ini berpaling, jadi tidak ke arah, wah itu mah haram. Jatuhnya sholatnya batal. Karena syarat sah diterimanya sholat harus menghadap kiblat dari awal sampai akhir, begitu. Harus menghadap kiblat. Syarat sah sholat ya, para ulama fikih 4 mazhab itu wajib dari awal sampai akhir menghadap kiblat. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, sholatlah kamu menghadap ke arah kiblat Masjidil Haram, begitu. Jadi kalau beloknya sampai begini, kiblatnya misalnya di sana lurus, nengoknya sampai begini, wah berarti sholatnya udah langsung batal karena berpindah badannya, bergerak badannya bukan lagi ke arah Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang nengok lagi sholat hukumnya boleh. Ini kalau ada alasan. Ini kalau ada hajat, maka dibenarkan kita sholat menoleh. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis, ya, iza kana ahadukum fi sholatihi fala yabsuq amamahu. Ini orang lagi sholat, tapi hidungnya ini mampet, ada air yang harus dikeluarin. Kata Rasulullah, kalau lagi sholat dia pengen meludah, jangan meludah ke depan. Wala an yaminihi, jangan juga ke kanan. Tapi kalau mau meludah, falyabsuq ala yasarihi. Kalau mau meludah, nengoklah ke kiri. Jadi nengoknya dia tuh dibolehin, karena mau buang apa tuh? Orang kan kalau lagi flu, lagi pilek, kadang kan harus dikeluarin, Pak. Kalau nggak dikeluarin nanti jadinya sakit atau bermasalah. Dan dia lagi sholat, bagaimana nih ya Rasul? Boleh meludah, tapi jangan ke depan, jangan ke kanan, tapi ke arah gini. Kalau zaman dulu kan masjid dari keramik apa bukan? Dari apa dulu? Tanah, pasir, batu, ya kan? Maka kalau meludah itu meresep ke dalam. Kalau di sini kita meludah, apa kata DKM nanti, ya enggak? Aduh, berantakan, ya enggak? Hari ini ada Bapak Ibu jamaah yang masih mempraktekkan hadis ini, meludah ke kiri waktu di masjid orang-orang Arab. Bapak Ibu kalau lagi umroh, saya waktu di Mesir ya selama 7 tahun itu sering banget saya lihat orang Mesir kalau sholat dia lagi sakit batuk bawa selampe, taruh sini nih, jangan pakai jubah tuh ya, taruh sini, taruh jubah belah kiri, kantongin. Kalau dia mau meludah dikeluarin ke kiri, kantongin lagi. Kalau kita geli nggak tuh kira-kira? Budaya aja. Kalau orang Arab enggak, begitu memang dia. Kalau lagi sakit dia naruh entah selampe, entah tisu dikantongin di kiri, jangan di kanan. Karena Nabi bilangnya ngeludahnya ke. Jadi itu menoleh yang dibolehkan. Kalau lagi ada hajat, dia sakit, dia mau ngeluarin air ludahnya, boleh ke kanan, ke kiri, gitu ya Pak. Ya, para ulama menjelaskan juga kenapa nggak boleh ke depan, karena ke depan itu ada kiblat. Kan kita kalau lagi sholat depan kita apa? Kiblat, jangan ngeludah ke depan. Depan itu kiblat. Kiblat itu syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah itu tanda takwa dalam hatinya. Maka kita harus agungkan syiar Allah. Di depan ada kiblat, jangan meludah ke depan.
begitu. Kiblat. Kalau orang dulu Pak, saya dapati ulama-ulama dulu itu sangat memuliakan kiblat sampai ngaji kayak begini aja. Gurunya nggak mau ngajar kecuali kalau dia ngadep kiblat. Dulu di Senopati ada Mu'alim Syafi'i Hazami, itu ulama Betawi. Mu'alim Syafi'i kalau taklim, kalau ngaji sama beliau, tuh dia maunya ngadep kiblat. Jadi dia duduknya di sono di belakang, jamaahnya di. Ya, kalau saya alhamdulillah, saya nggak masalah mau ngadep kiblat apa enggak, ya enggak ngaji tetap jalan. Kalau enggak repot juga saya di sono, ibu-ibu di sini, ya enggak. Di Masjidil Haram masih ada yang kayak gini Pak. Bapak Ibu kalau nanti umroh perhatiin, kalau ada yang taklim di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, lihat yang ngadep kiblat gurunya apa muridnya? Gurunya. Itu saking apa? Mengagungkan syiar Allah, yaitu ngajinya pun ngadep kiblat. Ya Allah. Ya. Jangan meludah ke depan, kata Nabi. Di depan ada syiar Allah, yaitu tahun lalu kalau saya nggak salah kita sempat ribut berubah kiblat, bener nggak? Sampai nggak nih ke Masjid Muhajirin? Kiblat kita berubah, begitu ya kan? Nah, sempat rame, ya enggak? Itu karena ramenya di media sosial, tidak dikembalikan ke kitab para fikih para ulama, yang ada jadi perpecahan di beberapa masjid. Jamaahnya pengen melenceng ke kanan, DKM-nya pengen lurus. Karena kalau melenceng jamaahnya jadi nggak rapi, begitu. Berantem tuh di masjid. Itu gara-gara media sosial dan tidak dikembalikan kepada ilmu para ulama fikih, padahal sudah dijelasin oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', karya Imam Nawawi Al-Majmu', Syarhul Muhazzab. Namanya juga Majmu'. Majmu' itu yang dikumpulkan. Bukan jadi kitab rujukan mazhab Syafi'i doang. Al-Majmu' karya Imam Nawawi, walaupun beliau mazhabnya Syafi'i, jadi rujukan seluruh mazhab fikih yang 4. Karena dalam kitab tersebut beliau mengumpulkan pendapat-pendapat ulama bukan hanya di mazhab Syafi'i, lalu di akhir beliau mentarjih, begitu. Makanya nih kitab jadi rujukan bukan hanya di mazhab Syafi'i tapi di mazhab yang lain. Di situ dijelaskan oleh beliau yang namanya kiblat lagi sholat itu ada 2. Ada ainul kiblah, kiblatnya kelihatan. Kayak kita sholat di Masjidil Haram, Ka'bahnya kelihatan nggak? Tuh ainul kiblah. Kayak orang sholat di dalam Ka'bah, tuh Ka'bahnya juga kelihatan. Orang kalau sholat di dalam Ka'bah ngadepnya kemana? Kiblatnya kan di mana? Di dalam kiblat. Dimanapun dia menghadap kiblat, begitu. Karena dia di dalam. Ada nggak yang sholat di dalam Ka'bah? Ya bisa jadi ada orang yang lagi bersih-bersih, ya kan? Nah, dia sholat di mana aja dia jadi kiblat. Yang belum ada pembahasan para ulama fikih sholat di atas Ka'bah, belum ada. Kali Bapak Ibu pengen coba-coba sekali naik Ka'bah gitu ya. Nah, saya mau ke atas Ka'bah, yang ada kita ditangkap sama polisi sono, ya nggak boleh karena dilarang. Kalau di dalam Ka'bah tertulis dalam kitab para ulama fikih ngadepnya kemana aja boleh, karena dia di dalam kiblat. Mana aja dia ngeliat ya di Ka'bah, begitu. Itu yang pertama, ainul kiblah, kiblatnya kelihatan. Ada yang kedua kata beliau, istiqbalul kiblah, mengarah ke kiblat. Mustaqbilal kiblah. Makanya kalau yang niatnya pakai lafaz kan gitu, ya. Mustaqbilal kiblati adaan lillahi, saya sholat isya menghadap ke arah kiblat. Itu mustaq. Kiblatnya bukan ainul, menghadap kiblat. Nah, kalau orang yang menghadap ke arah kiblat, itu kalau sholatnya di luar Masjidil Haram, kiblatnya jadi Masjidil Haram. Jadi kiblatnya bukan lagi Ka'bah, kiblatnya itu seluruh Masjidil. Maka kalau seandainya perubahan kiblat itu kurang dari 45 derajat, itu masih mengarah ke Masjidil Haram, begitu. Sedangkan di WA yang rame kan matahari tepat di atas Ka'bah, ayo rame-rame kita benerin, begitu. Padahal kiblat kita kalau yang tinggal di luar Masjidil Haram itu kiblatnya Masjidil
bukan lagi Ka'bah, luas. Maka kalau kurang dari 45, misalnya kiblat lurus ke sini, berubahnya ke sini 30 derajat misalnya, masih kiblat begitu. Kalau udah berubahnya 45 derajat, kiblat ke sini, kemudian ditetapkan oleh Menteri Agama masjid ini kiblatnya salah, harusnya ke kanan, itu harus diubah karena yang benar ke sana gitu. Ini udah 45 derajat. Kalau kurang dari 45 masih ditolerir, masih mengarah ke jangan ke depan, kata Nabi meludah, ada syiar Allah, ada kiblat. Jangan ke kanan ada malaikat begitu. Makanya kita nggak boleh ngeludah ke Nabi yang kasih tahu, kita mah nggak lihat begitu ya kan. Tapi kalau mau ludahlah ke kiri gitu. Dan orang yang ditambah lagi ada hadis orang lagi sholat digangguin setan dan Nabi suruh dia menoleh ke kiri. Nabi yang suruh noleh. Tadi katanya nggak boleh noleh. Kenapa dia disuruh noleh? Karena digangguin setan. Ada sahabat yang ngadu, ya Rasulullah, aku sholat di rumah, bukan di masjid dia sholatnya. Sholat malam, sholat sunnah, sholat tahajud, ya. Nah, aku diganggu oleh setan, bacaanku terbalik-balik. Ini kalau ada yang baca kuliah terbalik-balik tuh lagi diganggu. Apa kata Rasulullah? Zaka khonzab. Itu yang lagi gangguin bacaan sholat kamu, khonzab, anak dari iblis. Fa idza ahsastahu falfat an yasarika wa ta'awaz billahi salasan. Kalau kau merasakan yang kayak gitu lagi besok-besok, nengok ke kiri dan meludahlah sambil mengucap ta'awuz 3 kali. Meludahnya nggak usah keluar air, hanya syarat doang. Biasanya kalau sholatnya sendiri saya tekankan lagi, kalau sholatnya berjamaahnya biasanya enggak. Kalau sholat berjamaah kita ngeludah ke kiri, orang marah ya enggak, ngapain ngeludahin gue begitu kan. Tapi kalau seandainya terjadi lagi berjamaah, kata para ulama fikih, meludahlah cukup menoleh dikit ke kiri, nggak usah sampai ke saudara kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Auzubillah sampai 3 kali. Auzubillahnya 3 kali, meludahnya juga 3. Itu yang menoleh dalam sholat hukumnya boleh. Kalau hadis ini tadi hukumnya bisa makruh, bisa haram, bisa boleh. Ya, udah mau masuk Isya, ya saya tutup saja di sini Bapak Ibu ya. Intinya nanti kalau kita lagi sholat berarti Nabi sampaikan ada setan yang ganggu kita, maka kita harus minta bantuan dengan yang maha gaib karena setan itu gaib. Kita minta perlindungan kepada Allah yang maha gaib. Sebelum sholat kita diajarkan, kita disunahkan mengucap ta'awuz. Bapak Ibu berdiri sholat jangan langsung takbiratul ihram, berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan, biar sholat kita nggak diambil sama dia pahalanya. Lafaznya bagaimana Pak Ustadz? Yang paling gampang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau yang mau panjangan dikit, Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari gangguan syaitan dan dari kehadiran mereka dalam sholat saya. Itu begitu. Kalau mau ditambahin cakap lagi, tambahin qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas sampai akhir. Itu yang paling bagus. Sebelum sholat minta perlindungan kepada. Dalam mazhab Syafi'i dilanjutin lagi. Tiap rakaat minta perlindungan. Nanti berdiri rakaat kedua, Allahu Akbar. Sebelum baca Fatihah, sebelum baca bismillah, ta'awuz tapi dalam hati. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Baru bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu terus tiap rakaat diulang. Agar sholat kita terhindar dari gangguan syaitan. Mudah-mudahan kita bisa jaga pahala sholat kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Hadanallah wa yakum ajma'in. Ada yang mau tanya atau bagaimana? Atau langsung azan dulu? Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.